Apakah perang Iran dan Israel sekarang adalah perang Gog Magog? Yeskiel 38 dan 39 di Alkitab mencatat bahwa Israel satu kali akan diserang oleh koalisi bangsa-bangsa. Saya mau bacakan Yeskiel 38 ayat 1 sampai 6. Nanti saudara bisa baca lebih teliti karena waktu kita baca ayat-ayat itu sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Dikatakan begini, datanglah firman Tuhan Allah kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Lalu ayat 5 dan 6 menyebutkan negara-negara yang akan terlibat. Negara pertama yang disebutkan adalah Persia. Nama sekarang apa? Iran. Ethiopia, Put, menyertai mereka semua dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Nah, kita melihat saudara-saudara, Israel akan diserang oleh koalisi bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Gog, Raja Agung dari Magog. Nah, kata Raja Agung berasal dari kata Ibrani Rosh. Dan itu ada kaitannya dengan Rus atau Rusia. Dari utara sekali, kalau saudara tarik garis lurus, ini peta Israel, utaranya persis Turki, utaranya lagi adalah Rusia. Kemudian Magog, Meseh, Tubal, kemungkinan ini adalah negara bekas Uni Soviet, kalau sekarang Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya. Sedangkan Persia jelas adalah Iran. Gomer, kemungkinan besar penafsir berkata itu adalah Eropa Timur. Betogarma tampaknya Turki. Put adalah Libya atau negara di Afrika Utara. Lalu Kush adalah Ethiopia dan Sudan. Jadi ini nama-nama yang dicatat kalau perang Gog Magog itu terjadi, negara-negara ini pasti akan terlibat. Nah, apa tujuan mereka menyerang? Kalau Yeskiel 38 ayat 11 dan 12 mencatat hal ini. Boleh ditunjukkan ayatnya? Yeskiel 38 ayat 11-12. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tambang tembok dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Ayat 12. Engkau bermaksud merampas, menjarah, mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerahkan umatku Israel yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Israel kan pernah terserak, sekarang dikumpulkan lagi. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Apa tujuan penyerangan itu? Menjarah harta milik Israel dalam kondisi ketika mereka sedang hidup tenang tentram. Tapi ayat 13 dikatakan bahwa ada kelompok yang tidak ikut koalisi, yaitu Dedan, Sheba, dan juga Tarsis. Mari kita lihat saudara, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Jadi Rusia dan tentara sekutu akan menyerang Israel, tapi Sheba, Dedan tidak ikut pertempuran itu. Dan ini kemungkinan besar merujuk pada negara Jazirah Arab, misalnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Abu Dhabi, Dubai, itu nggak akan menyerang. Karena mereka pernah melakukan perjanjian damai dengan Israel. Lalu satu daerah lain yang juga disebut tidak menyerang adalah Tarsis. Kemungkinan adalah Inggris atau Eropa. Dan kalau Eropa itu banyak terkait dengan Amerika. Karena Amerika kan benua yang ditemukan oleh Christopher Columbus yang pada waktu itu berasal dari Spanyol dan kemudian menjadi penguasa benua baru yaitu Amerika ini.
Saudara-saudara, jadi tampaknya ada negara yang akan menghancurkan Israel, tapi negara-negara yang tadi disebutkan tidak mendukung Rusia. Namun kemudian Eropa dan Amerika tampaknya tidak akan membantu Israel habis-habisan di dalam perang itu, karena dalam perang Gog-Magog itu yang akan menolong adalah Yahweh sendiri, Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan. Makanya dari sejak tahun lalu, saudara, ada kantor berita yang bilang ramai negara Arab bantu Israel mematahkan serangan Iran. Ini alasannya. Kenapa kok negara-negara Arab itu tidak bantu Iran? Malah kelihatannya berpihak kepada Israel. Nah, menarik sekali, salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Israel adalah Yordania. Dan kalau saudara baca di sosial media, di koran, beberapa warga negara Indonesia dievakuasi lewat jalan darat ke Yordania. Nah, Yordania ini adalah negara keturunan Edom atau Esau. Kita tahu Esau itu kan saudara kembarnya Yakub. Yakub Israel. Esau Edom itu melahirkan orang-orang yang sekarang tinggal di Yordania. Juga mereka adalah keturunan Moab dan Amon. Moab dan Amon adalah anaknya Lot, tapi juga sekaligus cucunya daripada Lot. Dalam Mazmur 60 ayat 10 dikatakan, Moab tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa Moab dan Edom adalah tempat yang disebut sebagai pembasuhan kaki, tempat aku melemparkan kasut. Nah, ini tentu bahasa simbolis. Kita tahu pada zaman dulu kalau seorang tuan pulang dari rumah dalam perjalanan yang berdebu, kotor, kasut pada zaman dulu tidak tertutup seperti sekarang, tapi seperti kulit yang kemudian ada bagian yang melintang di kaki, itu dicopot lalu disiramkan air dari bejana dan kemudian dibersihkan. Dan yang melakukan itu adalah seorang hamba, seorang budak. Jadi menurut ayat ini, Yordania adalah negara yang akan melayani umat pilihan Allah Israel. Negara yang akan menolong umat pilihan. Tahun lalu dan tahun ini, ketika rudal dari Iran ditembakkan ke Israel, mereka pasti harus melintasi udara Irak, udara Yordania, baru masuk ke Israel. Nah, beberapa misil atau rudal yang ditembakkan di atas Yordania, ditembak jatuh oleh Yordania. 2024-2025. Dan banyak orang bilang, ini Yordania gimana sih? Kok Israel yang diserang ditembak-tembak nggak sampai Israel. Belum Iron Dome, saudara. Ditembaknya oleh Yordania. Raja Yordania bilang, kami ingin menjaga keselamatan, keamanan negara kami, katanya. Takutnya jatuh di sini, jadi tembak dulu. Tapi orang merasa bahwa sebetulnya memang Yordania agak lebih condong kepada Israel. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, memang ada jejak sejarah dan nubuatan bahwa negara ini tampaknya akan melayani Israel. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, Wahyu 12 ayat 14, di sana ditulis nanti Antikristus akan memburu orang Israel pada masa kesusahan besar, dan mereka akan dipelihara 3,5 tahun di padang gurun. Beberapa penafsir berkata mungkin yang dimaksudkan adalah daerah Petra di Yordania. Kalau saudara pernah ziarah ke Israel dan mampir di Yordania, ada sebuah pegunungan batu warnanya merah dan salah satu ukirannya adalah seperti ini. Dan itu adalah gunung batu dan kita hanya bisa masuk lewat satu celah yang ada, kiri kanannya banyak gua-gua. Ini merupakan tempat yang cukup ideal untuk orang-orang menyembunyikan diri dalam jumlah besar. Indiana Jones pernah main film juga di kompleks ini, saudara sekalian, di Petra. Jadi ada penafsiran mungkin nanti Petra adalah tempat pelarian bagi orang-orang Israel dari kejaran si Antikristus. Kalau kita bandingkan dengan Daniel 11 ayat 40 sampai 41, di sana dicatat bahwa Raja Utara
dan Raja Selatan akan menjepit Israel dan mereka akan menguasai tanah permai. Ayat 41, juga tanah permai akan dimasukinya. Tanah permai yang dimaksud adalah Israel. Dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian penting dari Bani Amon. Jadi akan ada masa Israel akan diserbu kerajaan utara, kerajaan selatan, dan banyak tempat itu akan jatuh. Tapi bagian daripada Edom, Amon, Moab, yaitu Yordania, tidak akan jatuh. Artinya akan terluput. Nah, sebetulnya peristiwa ini sudah pernah terjadi dalam sejarah ketika Raja Yunani namanya Antiochus itu menyerang dan menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Israel, tapi mereka gagal untuk menaklukkan daerah yang sekarang disebut Yordania. Namun kemudian hal ini akan terjadi lagi pada akhir zaman ketika kerajaan utara dan selatan, Gog Magog, menyerang Israel. Pada waktu itulah negara Yordania akan luput dari si antikris. Sehingga kemungkinan besar orang-orang Israel akan melarikan diri ke Yordania. Ini belum terjadi, ini banyak penafsir yang berbicara seperti itu. Alkitabnya pasti tepat, penafsiran bisa benar, bisa tidak. Kita lihat tanggal mainnya, tapi yang jelas kalau kita baca Alkitab ini luar biasa, memberitahu sesuatu bahkan sebelum peristiwanya terjadi. Nah, saudara perlu ingat bahwa Allah memberikan tanah Israel atau Kanaan lebih kurang 4.000 tahun yang lalu kepada Abraham, bapa leluhur Israel. Kemudian Musa yang Tuhan pakai untuk mengeluarkan Israel dari negeri perbudakan Mesir. Dan Yosua pengganti dari Musa yang bisa membawa masuk mereka ke tanah Kanaan. Itu terjadi lebih kurang tahun 1400 sebelum Masehi. Di kemudian waktu, Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekitar tahun 1000 sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Jadi saudara, sebelum sekian tahun yang lalu Israel memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, Donald Trump pemerintahan pertama mendukung. Sebetulnya yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu bukan Donald Trump, bukan pemimpin Israel sekarang. Raja Daud, saudara, 3000 tahun yang lalu melakukannya. Nah, jadi ini memang tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya, Yakub. Dan dari Yakub muncul 12 suku Israel. Tapi kemudian orang Israel jatuh di dalam dosa. Mereka juga tidak percaya kepada Yesus. Berkomplot untuk menyalibkan Yesus. Biar darahnya tertanggung atas kami, kata mereka. Penghukuman Tuhan datang tahun 70 Masehi. Raja atau Jenderal Titus waktu itu datang dari Roma. Dan membakar kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah. Dan menyerahkan orang-orang Yahudi ke berbagai bangsa. Sejak itu terjadi diaspora. Orang Yahudi tidak lagi tinggal di tanah Kanaan, mungkin hanya beberapa gelintir kecil, sebagian besar lagi terserak ke bangsa-bangsa. Nah, karena tanah itu relatif kosong, pada abad ke-7, bangsa Arab mulai masuk dan menguasai tanah tersebut. Mereka juga mendirikan misalnya Masjid Dome of the Rock atau Masjid Al-Aqsa. Masalah mulai timbul karena di abad yang ke-20 Israel yang sudah ribuan tahun terserak ke seluruh dunia, balik lagi ke tanah perjanjian tersebut. Terutama sejak Perang Dunia Pertama, 1914, dan Perang Dunia Kedua, 1939. Karena mereka merasa tidak ada tempat di muka bumi ini yang aman untuk mereka tinggal. Saudara ingat pada Perang Dunia Kedua, 6 juta Yahudi dibantai oleh Hitler, oleh Nazi. Dan mereka berkata, kami harus kembali ke tanah yang Tuhan berikan. Maka gerakan kembalinya Israel, bangsa Israel ke Kanaan itu dimulai. Mereka pakai istilah aliyah, balik lagi ke tanah perjanjian. Nah saudara-saudara, 14 Mei 1948, Israel memproklamirkan kemerdekaannya.
Yeskel melihat tulang-tulang yang sudah kering di lembah tiba-tiba menyatu kembali dan kemudian menjadi satu pasukan yang kuat. Dan ini melambangkan Israel. Jadi mereka merdeka 1948 memproklamirkan kemerdekaan karena respon terhadap resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa tahun 1947 yang membagi tanah Kanaan, mereka menyebutnya Palestina sekarang, menjadi dua, untuk Yahudi dan untuk Arab. Pada waktu Dewan Keamanan PBB membagi sebagai two state, dua bidang ini, Yahudi dan Arab, Yahudi menyambut baik, memproklamirkan kemerdekaan. Arab tidak mau. Karena Arab ingin Israel dihapus dari peta dunia. Maka sejak itu terjadi peperangan. Itu sebabnya mengapa sampai sekarang negara Palestina itu belum secara official menyatakan kemerdekaan. Sekarang kan ada opsi two state solution. Solusi dua negara. Sebetulnya ini sudah 1947 oleh PBB itu ditawarkan. Arab menolak, Israel menerima. Arab menyerang tahun 1948. Kemudian perang 6 hari tahun berapa? 1965. Dan saudara sekalian justru dalam peperangan-peperangan itu namanya perang, bisa kalah atau menang, maka Israel justru memperluas daerahnya. Sampai sekarang perang terus. Jadi ceritanya mungkin agak sedikit berbeda kalau mereka menerima tawaran two state solution itu tahun 1947-1948. Tapi memang cerita skenarionya kan Tuhan tahu semuanya. Dan kita sedang hidup pada masa-masa di mana penggenapan janji Allah itu mulai terjadi. Jadi apakah perang Israel versus Iran ini yang sekarang adalah perang Gog-Magog yang dicatat di dalam Yeskel 38 dan 39? Jawaban saya, belum tentu. Tapi ini bisa menjadi pendahuluan, prolog atau pemicu munculnya perang yang jauh lebih besar, yaitu perang Gog dan Magog. Karena menurut Alkitab, kalau perang Gog-Magog terjadi, maka harus melibatkan negara paling utara, yaitu Rusia. Rusia belum terjun, saudara-saudara. Rusia harus terjun langsung dalam penyerangan Israel. Namun kalau itu terjadi, saya nggak tahu nanti presidennya apa yang masih sekarang, Vladimir Putin atau tidak. Namun bila Gog terlibat, dia akan dihancurkan oleh Allah, bukan karena canggihnya Israel, tapi karena hal supranatural yang Allah sendiri akan lakukan. Apa saja? Akan ada gempa bumi yang besar, hujan batu, hujan api, dan tentara koalisi Gog-Magog itu tampaknya tidak solid benar, karena akan saling membunuh, saling menyerang satu dengan yang lain. Wabah penyakit juga akan ditimpakan kepada koalisi Gog-Magog. Dari mana saya tahu? Yeskel 38 ayat 19 sampai 22. Makanya saya anjurkan saudara pulang dari gereja baca ya Yeskel 38, Yeskel 39. Karena saya punya waktu yang sangat terbatas untuk membahas detailnya. Tapi kalau saudara baca di Yeskel 39, di sana dicatat ketika Gog atau Rusia menyerang Israel, Tuhan akan menghukum Gog. Yeskel 39 ayat 6. Mayat mereka akan dikubur 7 bulan. Berarti banyak sekali orang yang mati. Yeskel 39 ayat 11 dan 12. Lalu senjata Gog akan dibakar selama 7 tahun. Yeskel 39 ayat yang ke-9. Jadi di sini kita melihat kalau perang Gog-Magog itu terjadi, yang akan memberikan pertolongan utama bukan tentara negara yang lain, tapi terutama Tuhan sendiri yang akan menyatakan banyak malapetaka, penghukuman dan sebagainya kepada negara-negara yang menyerang Israel. Jadi apakah peran Iran sekarang dan Israel adalah Gog-Magog? Kalau menurut saya ini belum tentu. Bukan itu seperti yang dicatat Alkitab. Tapi kalau jadi pendahuluan, pemicunya, kalau ini menggerakkan, misalnya nanti Rusia ikut serta, negara-negara lain yang tadi disebutkan itu ikut serta, mungkin kita sudah masuk pada perang Gog-Magog. Ini baru pendahuluan, ini baru pemicu.